pom bensin tole kan itu. Ini kedusun tan sean di aliran sungai. Pak buangin. Wah, ya masyarakat itu kemuan ini kedusun masyarakat. Susah. Masalahnya aman apa Ya, jelas aman Pak. Karena gampang kan banjir kan gitu. Iya, wes pokoknya kena mengefek. Dusir ya kan. Iya wes lek rasa sakit diri je wes. setelah haji daftar lagi. Makanya sekarang pemerintah minimal 5 tahun setelah haji atau 10 tahun mungkin sekarang ditambah. Kan orang-orang kaya itu kadang setelah haji daftar lagi, Pak. Lain tak kebagian. Kalau yang plus itu sudah ada kuotanya itu. Ada jatahnya. Yang plus itu. Yang plus. Dan biasanya yang plus itu karena reguler tidak mampu. Mau dilanjut apa tidak? Akhirnya dialihkan. Berarti persetujuan dari Yang bersangkutan. Iya, yang bersangkutan. Maksudnya naik sepeda pancal dilakukan. Tidak mampu. Kalau itu legal, kalau itu. Apa terus? Malah sekarang ada yang di atas plus itu furoda itu lah. Iya ada yang dapat langsung dari pemerintah Arab Saudi. Itu khusus ya Pak. Jenjang ge je. Furoda itu plus. Khusus di atas plus itu. Kalau plus itu masih bisa tunggu 5 sampai sekian tahun. Kalau ini 1 tahun Termasuk undangan berarti Pak ya Pak. 50 orang ya. Undangan. 50 orang. Per tahun. Per tahun 50 orang ya. Undangan, baju undangan. Punya di mana kamu umroh lulus. Gosoknya ke pemerintah Saudi. Karena itu wilayahnya pemerintah Saudi. Ketika mau masuk ke Mekah dan Madinah harus ada visa khusus haji. Kemudian diterobos. Jadi kita kan gosok. Gosoknya di apa? Ya gosoknya milik Saudi, kita gosok. Enggak apa sebenarnya wilayah Makkah ini untuk 1000 orang. Ternyata ditambah 1 orang itu sehingga gosoknya di sana. Apa gimana gosoknya? Sudah dapat izin itu Pak. Nggak dapat izin, dikatakan mencuri ya Saudi nggak kita nggak mencuri. Cuma kita lenong ini ya. Lendong ya kali. Yang orang umroh nggak pulang gitu ya, biasanya kan cerita cuman Ngerem. iya waya umroh nggak mulai ngenteni haji pisan itu Jadi kalau menurut ibarat Pak Amin kan ya malah lebih parah itu Pak. gosok Kon itu masalah nolong amat juga. Sekarang kalau saiki wong kabeh dijarno yang haji tumpu-tumpu ayo bayane gimana? Ya. iya Lebih berbahaya. Amal juga. yang seperti itu di kan gosok ya sedangkan yang bayar double apa nggak gosok itu Lah kan sesuai regulasi itu. iya enggak berarti ya enggak Ya, gosok enggak, sesuai regulasi. Kan kuotanya sudah disiapkan memang. Dan gosok itu kan menguasai hak orang lain gitu. iya dengan uang kan Kalau yang ilegal tapi gosok apanya? Iya, menguasai hak miliknya orang Saudi. Pemerintah Saudi lah kasarnya. Enggak, saya paham maksud Pak Nono ini Pak. Gini loh, ini punya jatah haji ya. Orang katakanlah orang semua miskin lah. Lalu di sini ada orang mampu. iya bro, beda kan beda. Enggak, maksudnya ini gini Pak. Maksudnya sebetulnya orang ini sudah berangkat tahun ini, ya kan? Karena enggak, ini kan maksudnya maksudnya terjadi bisa terjadi nggak masalah. Ini bisa terjadi maksudnya. Hukumnya bagaimana? Hajinya ini loh. Apa ini termasuk gosok? Yang ini. Agak terjadi kecuali pencatat dari Lah iya Pak. Yang dipertanyaan itu ini orang ini loh. Hukumnya orang yang nendang ini loh maksudnya. ya gosok itu. Nah, gosok. Bersegosok bersanjar sebener sekemah. Gitu, ya. Gosok ya pasti gosok. Itu mengambil hak. Nah iya, berarti bukan gosok ya. Hmm? Mencuri rekennya ya. prosedur 2 kali lipat. 2 kali lipat. Pun beda. Iya, tapi Mokong tapi itu 2 pun beda. Dia ada di paling banyak tuh 2 telur Palembang. Tapi kan beda. Bisa saja. Kalau yang itu kan bisa Pak dikatakan gosok kalau itu karena istilah hakil ghair udwanan kan ada udwanannya di sana. Tapi kalau yang ilegal berangkat Ramadan cuma Ya. lalu dilanjut haji. Atas nama gosok dari apa? Dari pemerintah Saudi. Nah, contohnya gini ya, Basukron itu kan ini kekuasaannya Basukron ya. Ini.
Basukron membuat aturan tidak boleh masuk ke rumah saya yang tidak pakai kopiah. Kemudian ada orang masuk tanpa kopiah, melanggar wilayahnya Basukron. Itu kira-kira gosok atau mencuri menurut saya? Ya gosok kalau itu. Nah, ini sama, pemerintah Saudi itu membuat aturan. Yang bisa masuk Saudi harus pakai visa. Kalau zaman haji pakai visa haji. Murah-murah orang itu tanpa visa, ya seperti Pak Nono itu yang mencontohkan, tanpa visa masuk ke wilayah Saudi. Ya pada, kalau saya contohkan dengan wilayahnya Basukron ini, cuma di sana gosoknya ke Orang wilayah Saudi. gitu saja. Enggak Pak Sinar, jadi maksud Pak Nono ini bukan melanggar aturan Saudi. Ini loh, yang punyanya ini loh digeser karena ini membayar double. Belain saya guru dipahamin di Pak Anu juga belain dengan bisa nono iya. Pak mesti dia jelas mencuri Pak, mencuri. Kok ngicok Ngicok juga. Ngicok juga. Yang mana paham berarti benih gosok, ngecok maksud dia. Semodel dia mencuri benih gosok. Paman umroh langsung haji sih sak gosok. Semajar double Ya itu mencuri itu. yang Hal lain yang ada orang masih beda jatan orang tapi muka kecil majar seri ya ya aja ngeco nyaman aja romo saya mungkin masih- bakalan anu kadang plus majar Double iya, benih dua. Bukan Pak Kurang di Nono. WC we. Pertanyaan Pak Nono itu bukan di situ ya, ini yang ditanyakan aslinya. masih jelas deh ya cuma ada beda ding ada jatan orang kayak kaki sama majar seri ya lo apa kaki semerangkat lah aja saya kocangin Mencuri, kadang plus benih plus biasa majar larang-larangnya benih Tanya Pak Nono mau tentu gimana? biasa lo mandi pertanyaan dia kan betul yang majar larang bersama mode kan di malah jelas kan. Oh, gitu. Nah itu pun si reguler, memang tak kuat majar. Ini ki peta beraki. Benar. Iya. Yuk lanjut. Syuhal alat ta'at. Ta'at ini kan termasuk atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri. Apakah benar? Umpama pada orang dah helman apa susah? Kedua. Toat rincian toat yang dikehendaki dari saya di mana kebalikannya toat itu adalah patuh kan, kebalikannya berarti membangkang atau melawan. Lintas itu juga toat, siksanya cuma ditilang gitu. Kalau taat maksud lalu lintas siksanya ditilang, tapi kalau taat pada amrullah perintah Allah siksanya adalah alimu iqabillah, sangat menyakitkan karena bersifatnya abadal abadiah. Jadi kalau taat berlalu lintas bayar denda selesai. mungkin intinya kalau nggak taat sama pemerintah apa efeknya itu dosa kan begitu kalau dikaitkan dengan sebelumnya kan begitu intinya. Baik, istilah dosa itu adalah di dalamnya juga kata salah. Di dalam kata salah berarti melanggar undang-undang juga di dalam kata dosa ini. Sehingga kalau pemerintah yang disalahi, ya dosanya kepada pemerintah. Tapi kalau kepada Allah, dosanya kepada Allah. Tapi di sisi lain Allah Ta'ala berfirman atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya benar, atiullah wa atiur rasul ya. Jadi taat pemerintah itu hukumnya. Cuma wajibnya itu dibagi dua gitu ya. Ketika hukum pemerintah itu cocok dengan agama. Seandainya pemerintah mewajibkan puasa bulan Ramadan, itu wajib ditaati. Apabila tidak puasa bulan Ramadan, pemerintah mendenda sekian, itu wajib. Tapi ketika peraturan pemerintah itu tidak cocok dengan agama, juga wajib ditaati. Kalau tidak itu buyar negara. Negara itu akan beradu. Tapi taatnya itu dohiron saja, dohiron. Ketika ada polisi kita pakai helm gitu aja. Ketika tidak ada polisi, ya kita jangan pakai helm. Karena tidak ada urusan dengan akhirat. Tapi kita wajib taat.
ketika kita membangkang aturan rosaklah. Ketika organisasi rosak itu kembalinya kepada masalah yang sangat kuat. Itu Mas. Jadi betul ya, taat Allah dan Rasul, ulil amri itu juga wajib. Cuma ini tafsir. Ketika pemerintah itu membuat undang-undang yang cocok dengan agama, maka kita wajib taatan dohiron wabatinan untuk mengikuti pemerintah. Tapi ketika tidak cocok, nah tidak cocok ya, kena helm, mungkin bayar pajak apa gitu dan seterusnya. Ya mungkin kita dohiron saja. Ketika kita berbenturan dengan itu ya kita harus tahu dan ada itu. Enggak, yang dipermasalahkan itu efeknya. Iya, yang cocok dengan agama. Iya kena dosa. Nah, ya berarti kan kena dosa. Kena dosa. Iya. Jadi pemerintah membuat undang-undang yang undang-undangnya cocok dengan aturan agama, kemudian diundangkan sama pemerintah. Maka warga itu wajib untuk mentaati aturan pemerintah itu. Kenapa? Kalau yang tidak cocok dengan agama, tapi cocok, maksudnya mau dipraktekkan cocok ke masyarakat. Itu contoh misalnya kadang dulu ya pakai helm, tak pakai helm kan bisa kecelakaan. Berarti mau orang tak pakai helm ya kan kena dosa lagi berarti. Karena pelaturan keliru kan cocok. Nah, apakah pakai helm itu termasuk peraturan yang cocok dengan agama apa tidak? Nah, ya itu perlu dikaji. Pokoknya ketika tidak cocok maka dohiron saja kan gitu ya. Ya tulis ya contoh kecil. Nah, contoh kecil. Contoh ya itu tadi, contoh kecil tidak pakai helm. Itu enggak cara ditafsir apa cocok dengan agama apa tidak. Kalau pelaturannya sudah benar, cocok apa enggak beragama, tidak pakai helm itu. Kalau yang dicontohkan dengan pasienal, misalnya pemerintah di peraturan puasa bulan Ramadan kan wajib. Pemerintah memberikan ujung wajib, muntah puasa kena tidak. Itu kategori masuk ke bidang keagamaan. Cuma kayak seperti contoh tadi kan mungkin banyak ya, seperti pakai helm. Mungkin contoh lain mungkin banyak. Jadi kategori cocok dengan agama itu peraturan pemerintah seperti apa? Yang cocok dengan agama. Ya seperti pemerintah itu melarang ya sama dia untuk puasa ya. Pemerintah melarang untuk makan di siang Ramadan. Ya itu ya. Di jalan raya. Peraturan itu ya karena dalam agama itu kan bayar pajak itu kan enggak wajib kan. Enggak. Yang wajib itu kan zakat dan ketika pemerintah menarik pajak kepada orang Islam itu harus ditaati secara dohiron. Cuma kalau seumpama tidak ditaati tidak kena efek dosa kan begitu. Akhiratnya maksudnya. Iya. Iya. Oh gitu. Tapi ya ini memang kompleks ya. Iya kompleks ya. Barangkali contoh dari Pak Cas itu tadi yang yang kata ini kan untuk rakyatnya, berarti rakyatnya dihalalkan berprostitusi. Nah ini yang tak cocok. Pemerintah mengizinkan miras misalnya, artinya ke rakyatnya berarti menghalalkan miras itu. Karena kan tidak ketemu akal, pemerintah mengizinkan tetapi sementara rakyatnya tidak boleh menggunakan, kan repot. Berarti pemerintah menghalalkan itu. Nah terkait ini saya ingat itu kan urusan kehidupan dan ketentuan kehidupan, tidak bisa itu difatwakan satu hukum. Ya putuskan sendiri-sendiri gitu jawabannya. Ditanyakan pun akan beda nanti jawabannya. Ya kalau Yai mengkategorikan begitu berarti pemerintah itu yang buat undang-undangnya itu melanggar syariat, begitu aja. Yang masih kategori masuk kepada syariat ya tetap kena dosa kan begitu akhirnya. Nah, itu kan urusan Tuhan istilah saya. Iya, saya paham. Urusan pemerintah. Iya. Lain. Cuman enggak dari keterangan Yai tadi berarti mau pemerintah membuat hukum itu maksudnya itu mengelegalkan kemaksiatan tapi diizinkan. Nah, itu yang melanggar. Nah, selain berarti undang-undang yang kategorinya masih masuk di wilayah syariat kebaikan tetap kena hukum akhirat kan begitu. Benar, tapi kalau kan itu nanti negara bisa. Nah, tapi kalau yang diizinkan satu contoh ya kan ada negara seperti Malaysia ya. Malaysia itu kan juga negara mayoritas Islam. Cuma dia mengelegalkan
perjudian itu ada itu tempatnya itu diizin, memang ada izinnya itu, boleh lah itu. Tidak sejalan di agama, Pak. Iya, yang tidak jalan agama. Cuman kata Pak Zainal harus patuh kan aturan itu. Patuhnya yang bagaimana? Kan begitu harusnya itu. Ya mun can yai kila ruah mun semelanggar syariat. Dimaksud di ayat itu bukan pemerintah. Tafsirannya ulil fikih wa ulil ilmi. Berarti bukan yang kita bahas pemerintah. Kalau mau membahas pemerintah ya mungkin ke hadis ke kaidah itu tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Kalau itu yang mau dibahas, maka arahannya pemerintah yang malahu fihi wilayatun. Bagi yang tidak punya wilayah, tidak boleh melarang walaupun itu pemerintah dan tidak wajib intisab. Contohnya kalau di sini seperti fa'ilam takun lahu fihi wilayatun wa huwa minal huquqil wajibah awil mandubah jaza ad-dafu ilaihi. Menolak boleh. Wal istiqlali bisorfihi fi masorihi, karena itu bukan wilayahnya. Misalu amri imam fi kulli ma lahu fihi wilayatun kadab izzakatil malin. Tapi kalau disimpulkan wal hasilu annahu tajibu ta'atul imami fima amara bihi dhahiran wa batinan mimma laisa biharamin aw makruhin. Pokoknya yang bukan kemakruhan, bukan keharaman, bukan kemakruhan. Fal wajibu menjadi yata'akkadu wal mandubu menjadi yajib. Wa kada al mubahu in kana fihi maslahatun katarki syurbit tambaki, dilarang merokok. Itu dosa loh berarti. Iya, katarki syurbit tambaki idza kunna bikarohatihi li anna fihi hissatan bidawil hayy. Wa qad waqa'a anna sultana amara na'ibahu bi ayyunadiya bi adami syurbin nasi lahu fil aswaq. Dilarang merokok di pasar. Wal qahawi fa khalafuhu wa syaribu fahum al-qusat. Bermaksiat berarti berdosa. Wa yahrumu syurbuhu al-ana imtisalan li amrihi. Haram meminumnya kalau ada larangan dari pemerintah. Yang dulu wilayahnya. Ini wilayahnya atau tidak? Lahu fihi wilayatun, yang di bawah kekuasaannya. Pemerintahnya ya kalau desa ya tingkat desa, kalau bupati ya tingkat kabupaten. Iya. Seperti Mungkin anu Pak. ya, ini yang mempunyai wilayah, maka misalnya tadi sunnah kemudian diwajibkan, misalnya aliran pondok ya di masa itu berarti melanggarnya adalah dosa, karena itu malahu wilayah. Cuma kekaraman atau dosa tadi itu apa perlu dibedakan dengan kekaraman dan dosa kepada Allah. Bedaan dengan dosa duniawi dan ukhrawinya kan itu nanti wong sunnah kemudian menjadi ejek. Ini kan bermasyarakat ada yang di luar Islam, ada yang Islam kan begitu. Terus pemerintah membuat undang-undang, kita harus rukun dengan tetangga misalnya. Kan ini sudah di bidang kesosialan. Ya ini mungkin yang harus ditaati. Tapi kalau sudah di wilayah keakidahan, nah ini harus ditaati total, ini haruskan begitu. Menurut pemerintah mengeluarkan undang-undang sudah masuk di wilayah keakidahan, bila melanggar ya tetap kena yang dosa ke pemerintahan, juga dosa ke pangeran. Kayak mau di bidang kesosialan masih dibila-bila kan begitu hukumnya pemerintah itu, tetap ditaati. Cuman mungkin efeknya tidak sampai kena efek ke akhirat. Pemerintah seperti itu.
Enggak ya, kan istilahnya itu kan suatu pemerintah itu kecuali memang negara itu sudah mayoritas Islam. Jadi maksud itu tuh ada Islamnya, ada tidak Islamnya gitu loh maksudnya. Jadi pemerintah mengeluarkan undang-undang. Namun sudah undang-undangnya pemerintah itu masuk di wilayah kesosialan yang ya harus ditaati. Cuman seumpamanya tidak ditaati, tidak kena efek akhirat. Loh, tapi kalau undang-undangnya pemerintah sudah masuk di wilayah akidah, tidak ditaati, insya Allah ya kena efek akhirat. Mungkin mengatur kemaslahatan ketika tidak masalah bahaya. Contohnya gini ya, pemerintah wajib orang berlalu lintas itu di jalan kiri, di kiri. Mau di kanannya tabrak Anda. iya. Lah ketika itu dilanggar bisa patah. Lah pertanyaannya apakah dosa yang seperti itu besar tak? Jadi memporak-porandakan aturan itu juga dosa. Apakah ada tuntutan di ada? Jelas ada tak? Moro-moro berkendara yang seharusnya di sebelah kiri di sebelah kanan. Nah itu bisa merusak semua dan bisa ada sesuatu yang membahayakan. Nah pemerintah mengatur itu. Nah aturan seperti itu wajib kita. Pegawai di KUA itu hukumnya apa? Mulai lambat itu hilang. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan wajib. Kita ke KUA biar aturan itu jelas, tidak merusak tatanan. Seperti gini, orang haji itu wajib paspor aja gitu. Wajib, ada yang wajib. Wah, wajib apa-apa. Tak bisa, itu juga aturan negara. Memang negara itu mengatur seperti itu ya. Tujuannya adalah untuk merangkul. Kalau mengikuti yang seperti itu ya wajib. Kita mentaati pemerintah otomatis ketika kita nikah ya ke. Ada yang mengatakan ini aliran keras biasanya warausa itu kan. Beradul amuran. Aturan pemerintah seperti ini harus melalui Haji legal maksudnya. enggak. Sepeda. Terus ya standarnya seperti itu. Kadang-kadang dulu kan ada jadi umroh dulu berangkat pakai paspor kunjung. Nah setelah itu mendekati Idul hari raya besar kurban ini, terus beliaunya tuh kayak haji. Bahkan itu undang-undang sudah dilarang tidak mentaati peraturan negara ya Saudi. Nah ini kalau berkaitan dengan ibadah hajinya itu bagaimana hukumnya itu Pak? Bisa kan? Wah bisa? Ya hajinya sah. Kita gosok saja di tempat itu. Ketika kita sholat dengan pakaian gosok kan sah kan? Nah kita itu selanggarannya dari pemerintah Dan setempat. kita itu gosok ke pemerintah Saudi. Kita tidak dapat jatah haji tapi kita ngerobos. Itu namanya gosok. Gosok tempat. Gosok tempat. Tidak termasuk muktilatul haji. Tidak membatalkan haji. Hajinya sah-sah. Tapi kalau ketangkap, ya kan? Iya, karena melanggar peraturan. Nah, Sebelum iya selesai haji ditangkap dipulangkan. Itu hukum itu dari melanggar pemerintah. Sementara kita harus wajib taat sama aturan pemerintah, sedangkan pelaksanaannya betul-betul melanggar pemerintah Saudi. Nah, itu untuk ibadahnya bagaimana itu? Ibadah hajinya itu sah atau apa setengah sah? Sah, jangan jawab sah ya sah makin. Jawab sah ya lah sah. Nah, karena terima urusan budi. Tapi okom kan? Iya okom. Iya okom. Kan tidak membatalkan hajinya. Tetap haji okom. Sah itu tidak lagi. Iya. Ketika gula abajeng dengan pakaian gosok. Ini sama dengan gosok. Maka sholat saya sah. Pahalanya. Bodoh. Tapi yang paling banyak oleh pahala. Tapi sah, saya tidak wajib mengulang sholat saya. Tidak wajib kodok maksudnya. Dan sampai haji, ya haji. Kalau gosok yang seperti itu, kalau dikiaskan dengan sholat, berarti hajinya sah. Kalau haji boleh, berarti gugur. Membahala ya. Enggak, bakal urusan pangeran. Kalau seperti ini Pak, tadi Pak Sinal ngomong masalah aturan di lalu lintas. Terus pemerintah tuh mengeluarkan undang-undang. Merokok bisa menyebabkan kanker. Kan berarti kan membahayakan. Iya. Kan gitu ya. Pemerintah akan mengundang untuk menjaga biar gak bahaya. Itu pernah dibahas di bahasa ini. Oh, gitu Pak. Jadi seandainya bahasanya pemerintah dilarang merokok. Ya. Dilarang merokok karena menyebabkan kanker, maka bahasa itu memutuskan itu halal. Tapi bahasa pemerintah kan tidak melarang. Menghimbau. Cuma himbau. Peringatan. Iklan lah. Kiperloh ya. Kalau mau diurut ini satu. Jadi yang wajib ditaati itu
fi kulli ma lahu fihi wilayatun, yang punya kekuasaan pemerintah itu kuasa di mana. Kemudian kedua, maslahahnya ada masalah ammah. Di pom bensin dilarang merokok, maka haram ini. Dohiron wa batinan wajib ikut. Tadi nyambung. Kalau dohiron itu layak tamu, tidak dosa. Seperti Tapi wajib ditaati lah. Ya. Iya. Ya wajib ditaati tapi tidak dosa. lah, yang wa makna batinan anahu ya tamu. Nah, berdosa kalau yang batinan. Sehingga satu mempunyai wilayah, di mana wilayahnya. Kedua, aturannya itu adalah maslahah ammah. Tidak boleh maslahah pribadi. Harus ammah. Wa ma'adahu in kana fihi maslahatun ammatun wajib dhahiran wa batinan wa illa fa dhahiran faqat aidon. Wa makna qaulihim dhahiran annahu la ya'tamu bi adamil imtisal, walaupun enggak mengikuti perintahnya tidak dosa kalau yang dhahiran. Wa makna batinan annahu ya'tamu, berdosa. Jadi satu, pemerintah itu memiliki kekuasaan di mana. Kemudian kedua, maslahahnya, aturannya itu umum, am. Sedangkan kalau mengacu ke syariat Pak, untuk seperti prostitusi yang kita tidak boleh mengganggu, melihat dari menjaga kemungkaran, ini kan wajib kita dan benar mengambil sikap kita. Tanpa ilam statik kan Ya, berlanjut. pokoknya lah bagi ini saya masuk dohiron itu kita to'etoh. Kalau kita tidak taat, kita tidak dapat. Contohnya ini, sampean antara ke prostitusi yang diizini oleh pemerintah. Nah, ya betul nah. Mari pada polisi. Nah, gula. Ini kata oleh mau menentang. Soalnya pada polisi, gula to'etoh taat lah ya. To'etoh taat. Ini lah bagi. Soalnya ada negara di situ. Ketika ada negara, polisi itu kan negara kan. Ketika ada negara kita to'etoh taat. Dohiron. Aten. Ya masuk. Nah, ketika kita tidak taat dohiron langsung kaget bener kan, aturan itu nanti rusak. Cuma intinya Pak Kim itu gimana tindakan kita untuk amar ma'rufnya kan? Iya itu saya maksudnya amal ma'ruf kita. Ya mengikuti pemerintah dengan jalurnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Ditetapkan bagaimana? Ya caranya tidak ada pemerintah ya, Iya. pemerintah. Jadi kulit itu tak bisa melarang sampean begini. Ya, melarang sampean karena pemerintah mengizini secara dohiron. Saya ya harus melalui konstitusi pemerintah untuk merubah itu. Caranya ada ya ke dewan. Saya itu ke dewan, tak oleh mentak sampean. Ini enggak. Enggak, mau mana sudah habis buntu lah ke dewan sudah. 212 ya. Ya, tok ini. Nah kita sebagai umat Islam yang beriman, karena imannya kan menjaga kemungkaran juga mungkin dengan niatan saking dalam hati kan tidak tipis imannya. Nah kalau berkaitan dengan itu bagaimana itu kita? Saya yakin kalau punya power atau kekuatan, Iya. kalau pemerintah kan punya kekuatan, maka ketika roh amungkaron ya Paripurna. ya iya. Ya, seperti Pak Jalan tadi melalui konstitusi itu pemerintahan itu Pak. Cuma sudah gak manti itu Pak. Lesan tertulis sudah misalnya. Ya sudah Ben. Maka sampean sekarang yang diadakan ya. Iya. Minimal anak bagian bejaki istighosah tempat itu. Nah, salah satunya. NU kan deh ya istighosah tempat. Enggak, kita sebagai orang ya orang beriman, bila menjaga dari kemungkaran ada rumah sikap kita ya. Iman tingkatan. Langsung buru masa tipis berarti kita. Iya. Maka dikei tingkatan. Tingkatan. Dapat tujuh keteki, tetangga amain sama mana. Lah apa sebagai tetangga ya tak iso lagi ya kan. Minimal di atas tak cocok tak setuju deh. Apa dia ke tentang langsung ke pentongan. Misalnya Pak misalnya dipolkan saya dosa ini tidak mencegah kemungkaran kemaksiatan karena sudah paham dengan levelnya tadi ya, maka sebagai mungkin di minimal mungkin diistighosahi sudah terhapus itu apa namanya Ini mungkar itu lo harus dipaksakan mungkin. Contoh umpamanya pada begal jalan yang ini katakanlah
pakai jenis sepeda kok lepas kegaduhan, kemudian sepeda lagi kegaduhan, sampean sok-sok tadi pahlawan, malah double lagi ya, sampean pedal, mungkin sampean taruh norok mungkin di sepeda nastro, tapi sampean bela nih kepaling sampean pedal, minimal sampean lo kayak iso mati. Nggak mau tadi pak. Mungkin kecualian itu, kecualian. Minimal takil. Nah, ini mungkar seperti itu hindari lo pak, bukain lo tuh sampean. Kita Itu membela harta benda kan wajib pak. Bagaimana? Ini penting sih riwayat. Mati kan ada bangsa. Itu akibat kan pada orang saya pegang. Terus jadi pahlawan. Pahlawan kesiangan namanya. Ya enggak. Kak, darul mafasid itu wajib kayak anu tadi apa? Jalbil masoleh. Itu yang wajib didahulukan ya sampean diresi wajib kudu Menghindar. nyekri. Meskipun mempeng aku kepingin apa? Menghapus itu apa? Kemungkaran. Ini pak, contoh lagi ya. Ada sebuah pabrik minuman keras katakanlah itu, keras ya. Nah itu kan sudah jelas-jelas menurut syariat agama Islam usulnya akan sudah merusak generasi yang akan datang. Nah, jelas-jelas sudah akan meresahkan masyarakat. Nah kita sebagai umat Islam yang beriman, cuma pabrik tersebut ada izinnya. Ada pabrik nggak baik TV belum anu gedung gua. Tidak, Bahaya. seandainya pabriknya itu sudah punya izin. Memang pemerintah Cuma itu betul-betul barang itu sudah meresahkan masyarakat. Pokoknya gini loh kesimpulannya yang saya rasa ke pembicaraan kita semua ini.